Beberapa bulan belakangan ini, jargon mending rakit PC itu sepertinya tuh perlahan mulai nggak kedengaran lagi gitu ya. Hal ini mungkin karena gempuran laptop-laptop gaming dari beberapa brand yang mulai membanjiri pasar gadget gaming di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kali ini Pichel kembali lagi kedatangan sebuah laptop gaming terbaru dari brand yang udah pasti menjadi pesohor lah dalam dunia laptop gaming. Siapa lagi kalau bukan Asus Republic of Gamers? Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kembali lagi kita akan membahas sebuah laptop gaming terbaru dari Asus ROG, yaitu Asus ROG Zephyrus M16 GU603H. Laptop tampan ini itu dibekali dengan spesifikasi sebagai berikut. Prosesor generasi ke-11 Intel Core i7 11800H, RAM 16GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage NVMe dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU Intel UHD Graphic dengan shared memory sebesar 1 GB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop series dengan dedicated memory sebesar 6 GB, layar IPS panel 16 inci 8 bit dengan resolusi 2560x1600 atau WQHD dan refresh rate sebesar 165 Hz. Tampilan laptop ini, kalau Pichel bisa bilang, sini cukup humble ya, ataupun sederhana gitu. Karena nggak ada gimmick-gimmick gaming sama sekali yang bisa kita lihat secara kasat mata. Bodi laptop ini tuh full black, tanpa adanya warna-warna mentereng yang membuat laptop ini tuh gampang dikenali sebagai laptop gaming gitu. Biasanya kan kalau laptop tuh, baru kita lihat, oh laptop gaming ya kita. Apalagi kalau tanya nama istri, mau beli laptop gaming ya? Sementara dari sisi bentuk, laptop ini tuh ngotak banget, dengan sudut-sudut yang tegas, dengan dimensi 35,5 x 24,3 cm, dengan ketebalan 2 cm. Sementara bobotnya sendiri sekitar 1,9 kg, jadi masih aman deh kalau ditenteng-tenteng gitu ya. Dan Pichel bisa bilang laptop ini tipis juga, jadi udah tipis dan juga warna hitam gitu. Kesannya kayak laptop premium juga sih. Seluruh permukaan bodi laptop ini tuh dilapisi dengan coating matte finish sehingga terlihat lebih taktikal, kokoh, bersih, dan juga yang penting jadi kayak laptop kantoran gitu. Penggunaan coating matte finish pada laptop ini bisa meningkatkan daya cengkram pada saat kita memegang laptop ini. Tapi ceplakan-ceplakan sidik jari itu masih gampang banget nempel di permukaan laptop ini. Apalagi di bagian palm rest yang menggunakan rubber coating. Gampang banget jorok kalau tangan kita tuh agak berminyak ataupun agak lembab. Apalagi kalau main pakai makan gorengan. Selesai. Material bodi laptop ini terbuat dari bahan plastik yang cukup tebal, tapi walaupun menggunakan bahan material plastik, build quality laptop ini tuh oke banget. Flex hampir nggak kerasa baik di display cover maupun pada bagian keyboardnya. Kalau kita ke bagian display covernya, ini tuh nanti terdapat pattern dot matrix yang menghiasi hampir separuh sisi diagonal dari display covernya. Yang ini mana akan memantulkan warna-warni gitu ya, jika terkena cahaya. Jadi mirip-mirip kayak Zephyrus G14 gitu. Cuma bedanya ini nggak ada lampu-lampu LED-nya gitu. Dan juga terdapat plat kecil di sebelah kiri bawah berwarna hitam dengan glossy finish yang berisi logo ROG dan juga tulisan Republic of Gamers Established 2006 sebagai penunjuk identitas gaming pada laptop ini. Pada bagian bawah laptop hanya terdapat 2 buah pad karet panjang yang berfungsi sebagai kaki pada laptop ini. Dan juga terdapat grill ventilasi yang terdapat tepat di atas kipas-kipas pendingin pada laptop ini. Tapi jelas, desain laptop ini benar-benar kembaran dengan ROG G15 dari segala sudut lah. Lanjut bahas port, ROG Zephyrus M16 ini tuh sudah dilengkapi dengan beragam port yang multifungsi. Mulai dari bagian kanan kita bisa temukan satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu slot microSD card reader, dan juga satu Kensington lock. Kalau pada sisi kiri, kita bisa temukan charging port, satu port Full HDMI, satu port RJ45 Ethernet, satu port USB Type-A 3.2 Gen 2, satu port Thunderbolt 4, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang mendukung DisplayPort dan juga power delivery, dan satu buah combo audio port 3,5 mm. Dan juga terdapat 3 buah LED indikator nih di tengah-tengah area engsel layar, yang berfungsi sebagai indikator baterai, charging status, dan juga storage load. Layar laptop ini bisa Pichel bilang tuh yang menjadi bagian paling wow dari laptop ini. Menggunakan panel layar IPS dari brand AU Optronics dengan kode B160QEN02.Q ataupun AUO C199 dengan bentang layar sebesar 16 inci dan juga resolusi 2560x1600 atau WQHD serta refresh rate sebesar 165 Hz.
Panel layar ini sendiri tuh memiliki kontras rasio sebesar 900:1 dengan tingkat kecerahan sebesar 446 nits. Dan juga mengusung akurasi warna sebesar 100% sRGB, 87% Adobe RGB, dan juga 100% DCI-P3, serta juga sertifikasi Pantone Validated menurut website Asus. Desain layar ini tuh menggunakan desain 4-side super narrow bezel, yang menjadikan bezel layar laptop ini tuh beneran tipis. Dan menurut klaim Asus, laptop ini menjadi laptop gaming pertama yang mengadaptasi desain tersebut. Bezel layar laptop ini berukuran 0,4 cm di sisi kanan dan juga kiri, 0,8 cm di sisi atas, dan 0,9 cm di sisi bawah. Imbas dari bezel yang tipis ini membuat layar tuh menjadi lebih lega dan juga kesannya luas, dengan rasio screen to body tuh hingga 94%. Dan yang menarik di sini sebenarnya adalah layar laptop ini mengusung aspek rasio 16:10, yang membuat tampilan layarnya menjadi lebih lega, tapi juga menghilangkan efek visual widescreen-nya. Jadi kalau kita coba menonton video dengan aspek rasio 16:9 gitu ya, maka nanti akan ada black bar di bagian atas dan juga bagian bawah yang cukup tebal nih. Dan sebagai penopang layarnya, terdapat 2 buah engsel di sisi kanan dan juga kirinya, yang dimana ini bisa membuka layarnya hingga 180 derajat. Dan engsel layarnya ini sendiri juga sudah mengadoptasi fitur Ergo Lift khas dari Asus, sehingga memastikan aliran udara ini lebih leluasa bergerak di bagian bawah laptop, dan juga untuk ergonomis plus juga audio yang lebih baik. Pada bagian input device, laptop ini memiliki setidaknya 3 input device. Yang pertama yaitu keyboard. Layout keyboardnya ini sendiri tuh standar, nggak ada tambahan-tambahan tombol yang aneh-aneh, ataupun tambahan numpad terpisah pada layoutnya. Palingan hanya terdapat tambahan 4 buah dedicated button di sebelah kiri atas keyboard laptop ini, yang berfungsi sebagai volume up, volume down, mute microphone, dan juga untuk menjalankan aplikasi Armoury Crate. Keyboard membran ini juga Pichel bisa bilang nyaman untuk digunakan. Key travel-nya ini pas, nggak terlalu jauh maupun nggak terlalu pendek. Keycap disk-nya juga pas di ujung-ujung jari, jadi nggak berisik gitulah digunakan. Dan juga nyaman, kayak combo komplit lah. Keyboard laptop ini menggunakan backlight bertipe RGB juga, yang bisa kita setting secara manual melalui aplikasi Armoury Crate, ataupun juga dengan shortcut Fn plus F4 untuk mengganti setting aura sync-nya. Dan juga tingkat kecerahannya ini bisa kita atur dengan menekan kombinasi tombol Fn F2 ataupun juga Fn F3 sebanyak 3 tingkat kecerahan. Lanjut ke bagian touchpad, tampilan touchpad-nya ini juga bisa bilang biasa aja. Warnanya juga hampir sama dengan warna palm rest-nya. Hanya saja permukaan touchpad-nya ini tuh dibuat licin untuk memudahkan pergerakan jari-jari kita. Dengan dimensi 13 cm x 8,6 cm, membuat mousepad-nya ini terlihat cukup besar, jadi untuk swipe dan juga scroll halaman web jadi lebih leluasa. Touchpad-nya ini juga mendukung akan smart gesture dan tidak ada tombol klik kiri ataupun klik kanan yang terpisah dan secara fisik gitu ya, yang terlihat dari touchpad-nya. Dan fungsi touchpad-nya ini bisa dinonaktifkan dengan kombinasi keyboard Fn F10 agar kita waktu main nggak takut kegeser ataupun mengganggu permainan lah. Dan yang terakhir yang Pichel juga bingung karena nggak terlalu banyak dipublikasikan adalah sensor fingerprint. Kalau secara kasat mata, sensor sidik jari pada laptop ini tuh nggak terlihat ataupun Asus juga nggak nyematin, kayak kesannya tuh nggak ada informasi apa-apa gitu. Karena Asus memang sebenarnya menyematkan sensornya menyatu dengan tombol powernya ini. Sensor sidik jarinya ini juga cukup responsif dan memungkinkan kita untuk menambahkan fitur keamanan pada laptop ini. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu ditekan tombol powernya. Kalau nggak nanti jadi masuk ke mode sleep atau malahan jadi restart laptopnya. Di bagian performa, laptop ROG Zephyrus M16 GU603H ini ditenagai oleh prosesor besutan Intel yaitu Intel Core i7 11800H, di mana ini memiliki arsitektur 10 nanometer. Prosesor dengan codename Tiger Lake H ini memiliki base frekuensi sebesar 2,3 GHz dengan turbo boost hingga 4,3 GHz. Dan secara desain memiliki 16 inti yang terdiri dari 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual, dan juga desain TDP-nya sendiri adalah 45 watt, yang artinya laptop ini lumayan haus daya. Untuk melihat best performance-nya pada laptop ini, Pichel akan setting ini semua ke mode turbo pada aplikasi Armoury Crate. Jadi performa yang dihasilkan bisa semaksimal mungkin. Dan sekedar catatan teman-teman bahwa mode turbo ini hanya aktif jika laptop terhubung ke arus listrik. Yang pertama kita tes dengan Cinebench R20 dan ROG Zephyrus M16 GU603H dalam 3 kali pengujian mendapatkan skor rata-rata sebesar 5.400 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 13 detik untuk CPU tes dan 45 detik untuk GPU tes. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.276 untuk esensial, 8.955 untuk productivity, dan 9.942 untuk digital content creation. Sehingga secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 6.959 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan 2 GPU, yaitu yang pertama integrated GPU dari Intel, yaitu Intel UHD Graphics dengan shared memory default sebesar 1 GB. Dan ada juga discrete GPU dari NVIDIA, yaitu NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop series, di mana ini memiliki dedicated memory sebesar 6 GB. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy dengan masing-masing GPU-nya. Dan yang pertama, dengan integrated GPU Intel UHD Graphics, dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 657, dan CPU skor sebesar 6300. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 758. Sedangkan untuk discrete GPU yaitu NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop series, untuk grafik mendapatkan skor 8136 dan untuk CPU skor sebesar 8147. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 8137. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa. Dan lagi-lagi berhubung laptop ini menggunakan discrete GPU dan juga ini laptop gaming yang cukup mumpuni, jadi kita tes semuanya itu ke dalam setting rata kanan ataupun settingan tertinggi supaya kita bisa lihat performa maksimal dari GPU laptop ini. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan native resolution atau 2560x1600 dan juga setting very high. Average frame rate yang didapat adalah 90,8 dengan maksimum 105,5 dan minimum 74,8 FPS. Untuk Apex Legends, dengan native resolution dan setting very high, average frame rate di 100,2 dengan maksimum 124,9 dan minimum 67,8 FPS. Untuk CSGO, dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 176,9 dengan maksimum 199,5 dan minimum 124,9 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking ataupun ultra, average frame rate di 94,3 dengan maksimum 111,2 dan minimum 70,7 FPS. Untuk Pro Evolution Soccer 2021, dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 99,3 dengan maksimum 110,8 dan minimum 77,6 FPS. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan setting ultra, average frame rate di 127,7 dengan maksimum 161,7 dan minimum 6,9 FPS. Untuk FIFA 19 dengan native resolution dan setting ultra, average frame rate di 102,6 dengan maksimum 111,2 dan minimum 32,9 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan setting ultra, average frame rate di 58,9 dengan maksimum 68,2 dan minimum 43,9 FPS. Untuk Valorant, dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 100,3 dengan maksimum 105,4 dan minimum 77,4 FPS. Dan yang terakhir yaitu Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 60,1 dengan maksimum 61,1 dan minimum 52,8 FPS. Untuk selanjutnya, Pical jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pical Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 7 menit 30 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Storage dari laptop ini sendiri tuh mempergunakan storage dari Samsung yaitu NVMe sebesar 1 TB. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya seperti biasa Pical mempergunakan Crystal Disk Mark dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread
ini tuh sebesar 7062,5 MB per second untuk membaca data, dan 5135,5 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan satu task, satu thread, ada di 92,5 MB per second untuk membaca data, dan 237,1 MB per second untuk menulis data. Secara performa, jelas sekali ya, terlihat daya tahan dari laptop ini. Kombinasi antara prosesor Intel Tiger Lake seri H dengan GPU NVIDIA RTX 3060 laptop series, terlihat banget mendongkrak kinerja laptop ini sampai kepada batas maksimalnya. Ya, walaupun untuk urusan-urusan game jalannya lancar-lancar aja gitu ya, tapi semua game yang Pichal tes gitu ya nggak bisa mencapai rata-rata 165 Hz lah. Nggak semua bisa nyampe ke situ gitu. Jadi kayak agak mubazir aja dikasih layar 165 Hz, tapi gamenya pada nggak nyampe gitu. Kecuali kalau main solitaire, mana tahu mau 165 Hz gitu kan. Beralih ke bagian cooling system, laptop ini mempergunakan teknologi yang dinamakan ROG Intelligent Cooling System, yaitu kombinasi antara kipas arc flow yang diletakkan tepat di antara chip CPU dan juga GPU, dengan 6 heat pipe yang menyalurkan udara panas ke 4 lubang exhaust yang tersebar di sisi kanan dan kiri dan pada sisi engsel layar pada laptop ini. Dan cooling system ini juga sudah dilengkapi dengan mekanisme self-cleaning cooling system yang menurut Asus bisa membersihkan jalur udara secara mandiri. Dan sebagai penghantar panasnya pada chip CPU-nya, alih-alih mempergunakan thermal paste, laptop ini tuh mempergunakan compound yang berbahan dasar logam cair yang diyakini bisa menurunkan temperatur CPU 10 derajat Celcius lebih efisien dari thermal paste konvensional. Pada saat pengujian, Pichal melakukan pengujian di dalam ruangan non-AC dengan suhu ruangan sekitar 30-31 derajat Celcius dan juga tanpa mempergunakan cooling pad pada laptopnya. Dan laptop ini juga Pichal setting masih di mode Windows agar pada aplikasi Armoury Crate-nya tuh nggak bisa nggak usah terlalu di-boost-boost gitu lah. Jadi apa adanya bawaan dari Windows. Dan kita juga mau lihat bagaimana power manajemennya ini bisa handle secara otomatis. Dan dalam keadaan idle, laptop ini mempergunakan daya rata-rata 1,5 watt dengan CPU usage yang berada di rentang 2,5%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar antara 47 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi antara 1,36 GHz yang sesekali spike hingga ke 4,6 GHz. Kemudian pada saat Pichal melakukan stress test mempergunakan aplikasi AIDA 64, frekuensi CPU laptop ini tuh langsung naik rata-rata 3,7 GHz, yang juga masih naik turun antara 2,5 GHz hingga ke 4,2 GHz. Sedangkan powernya melonjak beberapa saat hingga 79,8 watt hingga menyentuh temperatur 94 derajat Celcius. Dan kemudian prosesornya mulai mengalami throttling dan dayanya perlahan turun hingga 27,5 watt. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU laptop ini tuh stabil dengan suhu rata-rata 82 derajat Celcius. Kalau untuk bodi laptopnya sendiri, untuk suhu pada area sekitar keyboard gitu ya, ini tuh berada di 42 hingga 45 derajat Celcius. Sementara lokasi exhaust di daerah engsel layar ini mencapai 47 derajat Celcius. Dan di bagian bawahnya ini berkisar antara 42 hingga 43 derajat Celcius di sisi grill ventilasi. Lumayan panas nih, kayaknya nggak bisa dipangku nih, bisa kebakar kulit. Di bagian audio, menurut situs Asus, ROG Zephyrus M16 GU603H ini memiliki 6 buah speaker yang terdiri dari 2 tweeter kembar yang menghadap ke atas di sebelah keyboard, force cancelling woofer ganda di bagian dalam dari keyboard, dan 2 buah speaker yang menghadap ke bawah di sisi kanan dan kiri laptop ini. Gila, sampai 6 ya. Yang lain aja 2 kadang-kadang ala kadarnya. Dan Asus mengklaim bahwa setup speaker laptop ini sudah mendapatkan tuning dari Dolby Atmos. Tapi pada waktu Pichal tes, suara yang dihasilkan sih ini cukup imersif ya. Tapi bassnya itu masih nggak nendang sama sekali. Jadi kalau buat dipakai buat main game FPS yang banyak suara ledakan ataupun tembakan, nggak terlalu enak lah gitu didengar. Jadi tetap aja, mending teman-teman pakai headphone yang mumpuni agar bisa mengimbangi gaming experience di laptop ini. Dan Pichal coba tes di volume maksimal, dan speaker internalnya ini dapat menghasilkan suara rata-rata 82,9 desibel dan maksimal 87,6 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari ROG Zephyrus M16 GU603H. Urusan webcam, kamera yang disematkan pada laptop ini sih lumayan kualitasnya.
Webcamnya ini memiliki resolusi sebesar 0,9 megapiksel yang dapat merekam video 720p 30 fps atau foto dengan resolusi 1280 x 720 piksel. Dan terdapat juga sebuah LED indikator berwarna putih di sisi kanan dari webcamnya. Mantep nih, akhirnya ROG masukin juga webcam internal. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari laptop Asus ROG Zephyrus M16. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop Asus ROG Zephyrus M16 GU603H. Ini dengan resolusi 720p 30 fps. Hasilnya sih ya so-so lah, nggak terlalu gimana-gimana. Kurang tajam memang, dan juga memang noise ada walaupun nggak terlalu ketara sih. Cuma teman-teman perhatiin nggak, nih warna belakangnya tuh kadang-kadang bisa jadi kuning, bisa jadi agak ngebiru gitu ya. Tuh, bisa agak kelihatan sih sebenarnya di sini-sininya pada berubah, tergantung. Kayaknya dia baca tone kulit. Tapi overall sih oke sih, buat nge-zoom aja. Kan itu tujuan kita beli laptop ini. Oke, thank you. Untuk sisi konektivitas, ROG Zephyrus M16 GU603H ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari MediaTek, yaitu MediaTek MT7921 Wi-Fi 6 yang sudah support Wi-Fi 6 802.11ax dan juga ada Bluetooth versi 5.2. Maximum speed yang dihasilkan oleh chip Wi-Fi ini sendiri adalah 2,4 gigabit per second dan bekerja pada dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Dan yang menariknya, laptop ini juga masih memiliki port Ethernet yang menggunakan modul dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8168/8111 yang memiliki maximum speed sebesar 1 gigabit per second. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai berjenis lithium polymer dengan kapasitas 90.000 mWh yang terintegrasi pada laptop ini. Dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 6 jam 42 menit dari 100% hingga 3% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 20 menit dari 100% hingga 3% baterainya dengan kondisi full brightness. Sedangkan untuk pengisian dayanya, charger yang digunakan laptop ini memiliki output sebesar 20 volt dan 12 ampere, sehingga total dayanya sendiri adalah 240 watt. Dan dari hasil pengetesan Pichel, baterai laptop ini bisa terisi penuh dari 2 hingga 100% dalam waktu 1 jam 51 menit dalam keadaan laptop idle. Sebenarnya kalau teman-teman mau, teman-teman juga bisa charge mempergunakan port Thunderbolt 4 yang ada di sisi dari laptopnya. Walaupun pengisiannya pasti nggak akan secepat dari pengisian charger laptop bawaan. Untuk urusan upgrade, Asus ROG Zephyrus M16 GU603H ini memiliki opsi upgrade yang Pichel bisa bilang masih cukup banyak. Di sisi memori, laptop yang Pichel review ini tuh memiliki setting dual channel. Tapi sayangnya, hanya ada satu slot SODIMM DDR4 yang bisa kita upgrade. Sementara satu RAM-nya lagi tuh yang 8GB-nya itu ada di balik dari motherboard-nya dan terintegrasi pada motherboard-nya. Jadi teman-teman cuma bisa upgrade satu modul RAM-nya saja. Imbasnya kalau teman-teman otak-atik nih ya, misalnya tambahin 16GB, ganti yang 8 yang ada di slot SODIMM-nya, maka fitur dual channel-nya ini akan hilang karena dia tidak memiliki kapasitas yang sama. Tapi memang kelebihannya kapasitas RAM-nya akan bertambah. Dan di sisi storage, Asus menyediakan dua slot M2 NVMe ukuran 2280 yang saat ini dimana sudah terisi satu modul NVMe sebesar 1 TB. Jadi teman-teman masih bisa menambah kapasitas storage-nya sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan budget teman-teman sekalian. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop Asus ROG Zephyrus M16 GU603H adalah laptop gaming multipurpose, yang dimana nggak hanya enak untuk dipakai buat ngegame, tapi juga mantap buat dijadiin partner kerja, apalagi ngedesain. Karena prosesor Intel Core i7 Tiger Lake dengan seri H ini memang ditujukan untuk pemakaian dengan high performance. Jadi pasti gampang-gampang aja melibas akan kerjaan-kerjaan yang membutuhkan komputasi yang berat. Laptop ini juga sepertinya menyasar kepada pengguna laptop casual, yang artinya user-user yang nggak pengen laptopnya tuh nggak kelihatan heboh dan juga terlalu bling-bling gimana gitu. Karena dari segi tampilan aja, laptop ini tuh kalem banget. Selain dengan desain laptopnya yang kece, spesifikasi layar laptop ini juga oke banget buat teman-teman yang bergelut di bidang desain. Karena secara resolusinya juga udah gede, bagus gitu ya. Reproduksi warnanya pun juga mantep dan juga akurat. Jadi dari spek layar sudah high-end, spek di internalnya juga sudah high-end, dan juga akurasi warnanya tinggi, udah punya refresh rate yang tinggi. Pokoknya enak banget lah buat kita pakai untuk Google Meet ataupun Zoom.
Ya, nggak tahu deh kalau kalian mau pakai Zoom. Dosen lagi ngejelasin jadi cepet gitu nangkapnya. Nggak tahu lah, alasan kalian doang. Dan lagi-lagi, coating laptop ini yang menjadi nilai minus pada tampilan dari laptop ganteng ini. Meskipun membantu sekali untuk dalam grip gitu ya, agar lebih firm, nggak gampang jatuh, tapi jadinya gampang dekil gitu laptopnya. Apalagi fingerprint tangan, kena minyak-minyak gitu, siap-siap bolap sih. Urusan harga, laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 26 jutaan untuk model yang Core i7 11800H dengan storage NVMe 512 GB dan juga 31 jutaan dengan spek Core i7 11800H dengan storage NVMe 1 TB seperti yang Pical bahas ini. Dan satu lagi, yang paling tertingginya yaitu 35 jutaan dengan spek Core i9 11900H dengan storage NVMe 1 TB di Asus eStore Indonesia, ataupun mungkin teman-teman bisa cari di offline ataupun online store. Cuma harganya bawaannya segitu ya guys. Kalau ditawarin sama toko lebih tinggi daripada situ, bukan salah kita. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan laptop Asus ROG Zephyrus M16 GU603H. Buat kalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang nanti Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian klik like dan jangan lupa bagikan, share kepada teman-teman kalian semua gitu ya. Tapi kalau kalian suka, bisa langsung dislike aja kok video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pical agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan buat teman-teman sekalian yang suka game, bisa juga kunjungi channel kita yaitu Pical Main Game, ataupun buat teman-teman yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, bisa kunjungi channel kita yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye-bye! Lumayan nih buat laptop kerja. Udah, bungkus ah.